saat beliau menjalani pengobatan sakit kanker sampai dengan beliau benar-benar sembuh. Jadi beliau menulis buku ini berdasarkan pengalaman sendiri sebagai survivor kanker. Hasil konsultasi dengan para dokter yang menyembuhkannya, hasil diskusi dengan sesama pasien pasien kanker selama menunggu giliran ke dokter, baik serta hasil korespondensi dengan sesama kolega dan dalam proses menguatkan penulis selama berjuang untuk melawan kanker. Jadi semua ini dituangkan oleh penulis dan akhirnya menjadi lembaran-lembaran, menjadi sebuah inspiratif menurut saya sendiri. Jadi sangat menarik bahwa bagaimana kita sudah divonis oleh sebuah penyakit dan masih bisa bangkit ya Prof, luar biasa sekali. Luar biasa perjuangannya. Saya juga tadi sempat membaca sedikit-sedikit Prof, dan kalau misalnya di posisi saya karena saya juga perempuan, wah luar biasa sekali Prof. Subhanallah. Dan dinyatakan benar-benar sembuh dari penyakit yang dibilang lumayan ganas Prof, dan mungkin juga banyak yang belum berhasil, yang belum diberikan kesempatan untuk bertahan. Itu merupakan sebuah perjuangan yang saya rasa tidak hanya diperjuangkan sendiri, tapi juga atas dukungan keluarga, teman-teman, dan juga doa-doa orang terdekat. Masya Allah, subhanallah, kekuatan doa dan dukungan itu bisa menghadirkan Prof di sini, menghasilkan sebuah buku yang sangat inspiratif. Untuk itu Prof, mungkin tanpa berlama-lama kami ingin mendengarkan kira-kira sebenarnya bagaimana perjalanan sampai buku ini bisa diciptakan. Baik Prof, kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Ya, bisa. Baik. Selamat. Baik. Kita dan saya Mohon maaf, Prof, suaranya hilang. Nah, saya bisa masuk? Boleh, iya. Boleh. Bisa. Oh, sudah. Saya nggak usah pakai ini. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kita berkumpul bersama-sama di sini. Ada dari wilayah Gorontalo dan ada juga dari luar Gorontalo, di Malang, di Jember, di Manado. Saya sapa teman-teman Ibu Mariana Ringkuan dari Manado, Ibu Yayu Sirahayu Ningsi dari Jember, anak saya tercinta Jakarta, saudara-saudara di Malang hadir juga dalam Zoom ini, Bapak Ibu dosen di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo, di UMGO juga saya lihat ada juga praktisi Pak Dr. Ibrahim, dan mungkin yang lain Bapak Ibu, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah dengan kesempatan yang ada hari ini saya ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu terkait bagaimana perjuangan saya untuk bisa menghadapi penyakit yang sangat mematikan, apalagi di tahun 2024. Prediksi dari bidang kedokteran, banyak pasien kanker yang akan banyak pasien-pasien di Indonesia yang lebih banyak yang kena kanker,
Untuk itu kemudian saya langsung teringat, saya langsung punya kekuatan hati untuk segera mencetak buku ini. Jadi sebenarnya buku ini ada 2. Jadi Ibu Mira sudah dengan penuh kelihayan, beliau bisa melihat bahwa buku ini bisa dipilah menjadi 2, karena yang satu sifatnya lebih ke spiritual dan yang satu ke arah medisnya. Sebagaimana tadi sudah diceritakan oleh Mbak adminnya siapa? Mohon maaf ya. Ainun, Prof. Ainun. 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 Ya, Mbak Ainun sudah menyampaikan bahwa buku saya ini lahir dari berbagai upaya baik secara pribadi maupun dari pihak kedokteran. Jadi saya menjalani sakit ini di tahun 2008. Ketika itu di bulan-bulan yang sangat sibuk bagi saya selaku ASN, kemudian merasakan ada yang sakit pada bagian kanan saya, sakit, kemudian melakukan sebuah upaya baik dari segi medis maupun untuk menunjang itu, menunjang medisnya, kemudian tetapi kemudian sebelum mengarah ke sana, sama kita ini orang awam ya, yang masih ada ketakutan ketika itu di tahun 2008 menghadapi kata kanker yang sangat menakutkan pada saat itu. Sehingga walaupun saya seorang dosen, tapi saya juga melakukan hal yang juga sepertinya ya seharusnya tidak saya lakukan. Tapi itu pun saya lakukan karena memang segala upaya diupayakan untuk bisa menyembuhkan dan membuat perasaan saya agak tenang seperti itu, Pak Ainun. Buku ini bercerita tentang perjuangan saya di tahun 2008. Ketika itu masih sedikit dokter ahli kanker dan pada saat itu di Gorontalo belum ada. Sehingga kalau mendengar kata itu, maka yang terdengar atau yang langsung ada dalam pikiran kita semua orang adalah kematian. Itu juga terjadi pada diri saya. Saya merasakan kematian itu sangat dekat dan sudah menuju kepada penurunan semangat. Namun alhamdulillah semua itu kita jalani, kemudian kembali kepada takdir Sang Pencipta. Mungkin itu diberikan kepada saya dan mungkin ini adalah sebuah tantangan yang harus saya hadapi, dan pada saat itu sebuah kekuatan yang muncul adalah sebuah keyakinan bahwa saya tidak akan menyerah dengan penyakit ini. Pada saat itu, di saat yang bersamaan, di tanah air kita terjadi banyak sekali berita kematian orang yang menderita kanker dan meninggal. Bahkan dari kalangan artis, kalangan pejabat tinggi yang menderita kanker itu pada akhirnya juga menyerah. Dan saya mengalami penderitaan itu sudah di stadium 3B. Ya. Dan kecepatan perkembangan kanker itu terjadi ketika bersamaan kita hormon estrogennya tinggi. Kapan itu terjadi? Bila kita hamil. Dan pada saat itu memang saya dalam keadaan hamil yang tidak saya ketahui kapan saya terlambat. Karena memang saya tidak, ya mungkin karena pengalaman saya tidak memperhatikan kalau sementara saya dalam keadaan hamil. Dengan kehamilan saya, maka kanker itu berkembang sangat cepat dari 2 cm menjadi 6 cm. Itu saya ceritakan secara runtuh dalam buku saya, dan pada saat itu upaya-upaya yang kami lakukan itu pun dalam fase yang mungkin agak lambat. Walaupun saya perkirakan itu 1 bulan, tapi saya merasakan itu agak lambat. Karena perkembangan sel itu sangat cepat. Perkembangan sel kanker itu sangat cepat. Dan alhamdulillah juga mungkin karena background saya orang biologi, dan saya juga menguasai keilmuan genetik, dan saya tahu proses pengendalian sel
yang ketika berkembang di luar kendali dari kontrol gen, maka itu akan berkembang dengan sangat cepat. Dan saya bisa membayangkan perkembangan sel itu ketika di dalam tubuh saya sudah ada terkena sel kanker. Dan beruntunglah saya juga didampingi oleh orang tua yang menganggap saya sebagai anak asuhnya, dan saya juga sudah menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Beliau adalah Profesor Turan Koribima. Beliau adalah ahli genetik juga. Sehingga dengan curhat saya selama 1 bulan di Gorontalo, beliau menyarankan agar saya segera pulang karena perkembangan sel ini hitungannya bukan satuan waktu bulan, tahun, tetapi satuan waktu detik. Sel bisa berkembang demikian cepat. Kalau kita kalah dari perkembangan sel itu, artinya dalam artian kalah dalam mengambil keputusan, maka kita akan kalah. Disitulah saya bermain nalar, bermain hati. Ketika mendengarkan vonis bahwa saya kena kanker, maka yang terjadi saya turun mental. Mental saya memang betul-betul langsung down, dan saya sudah membayangkan sebuah kematian, tapi saya juga dalam perasaan saya skala itu saya merasakan apakah hanya seperti ini umur yang diberikan Allah kepada saya. Saat itu saya berumur 32 tahun. Apakah hanya sepanjang ini kehidupan saya? Nah, suatu masa di mana saya sangat turun, nah disitulah peran dari semua kalangan, orang tua, suami, anak-anak, anak saya, bukan anak saya satu ya, anak saya pada waktu itu masih berumur 9 tahun. Kemudian teman-teman yang menguatkan, serta di semua, saya kan di LP3, teman-teman di LP3 menguatkan, di jurusan juga menguatkan, sahabat-sahabat semua menguatkan, sehingga akhirnya saya punya kekuatan untuk segera pulang. Pada saat pulang, dalam kondisi saya juga sudah tahu bahwa saya sedang hamil. Nah, disitulah dilema terjadi. Apakah saya akan memenangkan bayi saya, atau saya harus sementara mengalah, harus dimenangkan untuk kehidupan ke depan. Di antara pilihan itu, pertama saya memilih untuk memenangkan bayi saya, karena saya sudah dinyatakan 3 bulan mengandung. Tetapi setelah melihat kondisi yang ada dalam kurun waktu akan menunggu 6 bulan saya akan melahirkan, dan setiap saat dalam 1 hari itu saya kesakitan yang teramat sangat. Pada akhirnya saya menyerah. Tapi saya belum mau untuk dilakukan sebuah tindakan. Ketika sampai di satu titik di mana saya sudah sangat ikhlas, pada malam saya memohon petunjuk dari Allah, apa yang harus saya lakukan. Disitulah saya mendengar suara tunggal, suara hati saya sendiri bahwa aku harus operasi. Eli harus operasi. Saya mendengar suara itu dalam mimpi saya. Kemudian besoknya saya menyampaikan pada suami bahwa saya sudah mendapatkan petunjuk, karena ini sudah ditunda-tunda berkali-kali. Sampai saat itu sebenarnya sudah seminggu yang lalu sudah menemui dokter dan sudah diminta untuk dioperasi, dan ternyata saya belum kuat mental. Kemudian saya tinggalkan begitu saja sampai dokter mencari saya di tempat ini, di pavilion ya, waktu itu sudah diindikan tidak ada nama saya. Jadi perjuangan saya untuk menuju pada kebulatan tekad untuk operasi memang panjang. Banyak pertimbangan-pertimbangan, termasuk menyelamatkan bayi saya. Karena ini adalah anak kedua yang kami dambakan sejak lama, kemudian hadirlah di kehidupan kami. Kemudian ternyata Allah juga akan meminta kembali bayi yang Allah anugerahkan kepada kami. Dan disitulah keikhlasan yang benar-benar harus kita terima ketika kita menerima sebuah cobaan. Dan bahkan tidak semudah itu saya bisa mencapai titik keikhlasan seperti itu. Sampai setelah saya operasi, saya terasa linglung. Hari itu saya terasa linglung karena saya tidak ada bayi yang saya harapkan. Jadi saya mengalami masa yang sangat berat, tapi beruntunglah di rumah
kami rame terus dengan sanak saudara yang terus mengunjungi, sehingga saya juga sebagai seorang perempuan yang juga berperan juga sebagai seorang pendidik dan juga saya sebagai ibu, saya juga harus bisa menunjukkan ini mental yang kuat juga. Sehingga saya tidak menunjukkan keterpurukan saya hanya ketika orang-orang sudah tidak ada, curahan hati saya adalah pada suami. Sehingga menangis sejadi-jadinya itu di dalam pelukan suami saya. Alhamdulillah, dukungan keluarga itu memang begitu penting. Setelah itu saya menjalani operasi, kemudian saya juga menjalani pengobatan medis yang lengkap. Setelah operasi, kemudian saya baca hasil PA-nya, ternyata itu bukan akhir dari kekhawatiran saya. Karena di PA itu saya membaca ada kelenjar getah bening saya yang sudah kena sel kanker. Itu yang saya khawatirkan pada saat itu. Operasi sudah aman, tetapi ada yang selnya sudah masuk ke kelenjar getah bening. Dan kelenjar getah bening itu sudah diambil. Tapi saya masih merasakan sebuah kegalauan. Saya khawatir dengan sel kanker yang hanya satu sel saja, tapi dia akan bisa kemana-mana. Setelah kemudian saya kuatkan hati untuk melakukan kemoterapi dengan cerita yang sangat rinci di buku itu, yang sangat menyakitkan karena itu kemoterapi yang standar, yang sangat membuat kita mengalami banyak sekali bahan fisik. Jadi saya mengalami kerontokan rambut, muka juga menjadi hitam, kuku saya juga hitam, kemudian badan saya juga hitam, gigi saya juga tidak tahan menahan kuatnya obat itu, dan karena obat kemo itu kan obat untuk mematikan sel, tapi sel normal juga dimatikan, sehingga berakibat pada rasa mual-mual dan muntah-muntah. Saya jalani sampai lengkap yang ke-6. Kemudian di tahapan radiasi. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu atau yang ibu-ibu yang terkena sakit ini tidak tahan dengan pengobatan, sehingga setelah kemoterapi sudah berhenti di radiasi. Nah, saya melanjutkan di radiasi karena saya tidak ingin ada bagian sisa rasi yang mungkin punya peluang untuk bisa berkembangnya sel. Nah, pada radiasi itu bagian yang kena atau bekas yang kena kanker itu, sel kanker itu yang dibombardir dengan sinar kobal, ya, sinar kobal. Jadi selama 25 kali saya jalani dengan semua ketakutan-ketakutan yang pasti semua pasien mengalami. Ketakutan itu terjadi setiap saat. Dan setiap kali saya kemo juga mengalami yang namanya naik tensi, karena takut mengalami kesakitan di kemo, dari kemo yang pertama, kedua, takut mengalami itu lagi. Gitu ya. Jadi pasti itu terjadi, dan sering teman-teman pasien itu mengalami kenaikan tekanan. Dan itulah yang mental yang harus kita siapkan, jangan sampai kita mengalami kekhawatiran, karena itu yang nanti akan membuat kita gagal untuk ke tahap berikutnya. Karena kalau dokter melihat tekanan kita tinggi, pasti dipulangkan, jangan dulu. Atau HP kita turun, pasti akan dipulangkan, nggak jadi. Nah, itulah yang saya jaga, karena saya punya bekal juga dalam keilmuan genetik, keilmuan biologi, sehingga hal itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan saya, dan juga bagaimana cara saya menangani setelah atau pasca operasi. Jadi beberapa langkah-langkah yang saya lakukan saya ceritakan di buku itu, di buku pertama, tapi lebih kepada langkah spiritual yang saya lakukan. Kemudian nanti di buku yang kedua itu lebih ke arah bagaimana peningkatan ketahanan tubuh kita dengan nilai gizi yang kita konsumsi dengan bekal buku dari para ahli, terutama yang memberikan inspirasi pada saya adalah buku Miracle of Enzyme tahun 2008. Beliau adalah Hiromi Shinya, dokter kanker, dokter kanker dunia. Itu ada.
Itu hadiah dari dosen saya untuk saya baca dan saya telaah satu persatu. Kemudian saya juga membaca buku The Power of Water dari Dr. Masaru Emoto. Itu juga saya lakukan untuk menstimulasi pikiran saya untuk bisa memanfaatkan media air untuk penyembuhan. Kemudian juga saya sebagai orang genetik, saya sangat bisa memahami buku Divine Message of DNA dari Kazuo Murakami, PhD. Beliau adalah profesor genetik yang saya sangat bisa masuk di pemikiran saya karena saya orang genetik. Dan juga sistem kerja partikel nano yang saya dapatkan ketika saya studi S3 dari Prof. Sudiman Bambang Sumitra, PhD, dosen Brawijaya. Jadi Bapak Ibu, selama saya menjalani pengobatan kanker ini, saya memutuskan untuk studi. Karena pada saat saya mengalami sakit itu, mental saya sangat drop. Saya merasa saya berada di roda terbawah, saya mengalami keterpurukan dalam hidup. Nah, dengan saya meningkatkan harapan-harapan hidup saya, itu salah satunya adalah melalui studi. Dengan studi ada yang ingin saya kejar. Saya ingin melalui harapan-harapan itu saya akan mencapainya dan saya akan bisa mencapai sebuah kesembuhan. Dan itu adalah niat di dalam hati saya pada saat itu. Saya tidak mengungkapkan pada orang lain karena saya tahu penyakit ini adalah penyakit mematikan. Saya tidak berani menyampaikan isi buku saya kecuali setelah apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya harapkan itu tercapai sebagai sebuah jalan, sebuah cara saya untuk memberikan semangat kepada orang lain ketika menjalani atau ketika sedang dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali saya membaca buku saya tidak pernah tidak menangis. Pasti mengalir air mata saya. Setiap kali, ya Allah, seperti ini cobaan yang saya hadapi. Ketika saya menyayangi sebuah anugerah, ketika itu juga Allah mengambilnya dan mengambil dalam satu waktu, dua keadaan sekaligus. Saya harus operasi kanker saya dan sekaligus saya harus dikuret bayi saya yang berumur 3 bulan. Itu adalah suatu kondisi yang sangat berat pada saat itu. Dan cara yang saya lakukan untuk meningkatkan semangat saya, di buku saya ini saya ceritakan, itu dari segi religius, lebih banyak di segi religius. Karena berbagai nasihat-nasihat baik yang itu ada dalam firman Allah, saya belajar betul-betul waktu 8 bulan saya operasi pengobatan itu waktu saya betul-betul longgar dan sebenarnya bukan longgar juga karena saya banyak melakukan sebuah aktivitas religius yang justru itu membuka jalan saya untuk mencapai kesembuhan. Dalam perjalanan saya menjalani ujian dari Allah. Saya awalnya dulu bukan merasa ini ujian, tetapi saya merasa ini musibah. Saya merasa saya mendapatkan dosa apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan dosa seperti ini. Tapi beriringan dengan waktu saya semakin sadar ini bukan musibah, ini adalah ujian. Dan mungkin Allah memilih saya untuk bisa mengalami penderitaan ini. Insya Allah nanti suatu saat saya bisa memberikan pengalaman saya kepada banyak orang dan saya bisa mengulasnya dari berbagai segi. Gitu ya. Jadi di buku saya yang pertama ini lebih banyak ke religiusnya, di buku kedua lebih banyak dari segi kesehatan. Insya Allah saya punya tekad untuk segera mewujudkan buku saya yang kedua karena ini bisa memberikan motivasi, kesehatan, kesembuhan, bagaimana pola kita di dalam pola makan kita. Kalau yang di buku saya yang pertama, yang sekarang ini terima kasih ya Allah mengizinkanku sembuh itu lebih kepada apa upaya yang saya lakukan selama saya menjalani pengobatan ini. Saya lebih banyak melihat firman-firman Allah dan itu yang saya amalkan. Salah satunya yang terbesar adalah mencintai orang.
mencintai orang tua. Apapun saya lakukan untuk kedua orang tua saya di akhir hidup mereka, alhamdulillah sayalah yang diberikan kesempatan Allah untuk berada di samping Bapak Ibu saya ketika menghadapi sakaratul maut. Dan saya adalah anak yang di luar daerah yang tidak bisa sewaktu-waktu berada di samping orang tua saya. Tetapi doa saya, Allah ijabah. Ya Allah, jangan berikan aku kesusahan, jangan berikanlah aku kesempatan berada di samping bapak dan ibuku ketika mereka mengalami kesulitan ataupun mereka mengalami atau untuk menghadap kepadamu. Saya ingin saya ada. Dan itulah yang Allah berikan kepada saya. Saya bisa menjaga ayah dan ibu saya pada saat saya sakit. Dan itulah mungkin Allah mengijabah semua doa saya atas keikhlasan itu. Karena setelah saya menyelesaikan kewajiban saya pada orang tua, saya mendapatkan pengobatan yang demikian lengkap. Dan itu adalah pengobatan yang saya tidak pernah menduga. Karena pengobatan itu sebenarnya diberikan kepada pihak dokter, beberapa hanya satu dokter saja yang memberikan kepada saya, karena alhamdulillah mungkin pada waktu itu Ibu Menteri Kesehatan juga dalam keadaan sakit, suaminya juga dalam keadaan sakit, dan obat askes pada waktu itu bagus-bagusnya masa saya, sehingga dan saya yang terpilih untuk mendapatkan pengobatan nanosain sehingga bisa mengobati sampai di titik nano atau di titik partikelnya, karena obat itu memang sangat mahal. Kalau sekarang ini 6,5 juta yang biasa, dulu itu satu kali itu 22,5 juta satu kali. Ini mungkin Pak Dr. Ibrahim dari kesehatan tahu itu harga obat yang mahal pada waktu itu yang nanobiologi ya, Herceptin itu memang mahal, nggak tahu harganya udah 25 juta satu kali kemo ya, dan saya bisa mendapatkan itu dengan gratis di Askes. Saya melihat itu adalah karena keikhlasan saya mengurus orang tua di akhir-akhir beliau almarhum. Banyak hal yang saya ceritakan di buku itu, termasuk bagaimana kita bersedekah kepada para janda setiap kali kita mengalami kesulitan, bagaimana kita ke panti asuhan setiap kali kita mengalami kesulitan, bagaimana kita bersilaturahmi dengan para tetangga dan teman-teman yang senantiasa memberikan kepada saya dukungan yang sangat berharga sehingga saya bisa mendapatkan kekuatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ainun. Ya baik Prof, terima kasih penyampaian yang luar biasa. Walaupun berusaha untuk tetap tegar, kalau saya pribadi saya juga sudah berkaca-kaca di sini Prof. Luar biasa sekali perjuangannya. Yang perlu kami informasikan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, hadir juga di sini Ibu Mira Mirnawati sebagai penyunting buku pertama dari Prof. Elia, buku Ya Allah Terima Kasih Mengizinkanku Sembuh. Mungkin ada beberapa kata Bu yang bisa disampaikan kepada kita semua setelah membaca dan juga mungkin mengkaji tulisan dari Prof. Elia, mungkin ada beberapa pengalaman ataupun pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada kami. Mungkin itu kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Ainun. Selamat Prof. Elia atas bukunya yang telah terbit. Sebetulnya sudah berapa bulan yang lalu terbitnya. Jadi pengalaman saya menyunting bukunya Prof. Elia, pertama saya sebetulnya ngeri dengan kata kanker payudara. Karena mungkin ya, termasuk saya, mungkin kalau saya pasti, saya tuh takut dengan kata kanker. Apalagi payudara yang lebih mendominasi perempuan begitu. Katanya sih laki-laki juga ada yang kanker payudara. Tetapi saya sedikit-sedikit membaca, akhirnya kok
kok penasaran gitu. Karena kalau dalam ilmu penyuntingan kita tidak menyunting dulu tetapi membaca dulu, namanya post reading atau baca pertama. Ketika saya melakukan baca pertama itu kebetulan malam, satu sesenggukan gitu. Karena eh, penyakit ini ditakuti mungkin oleh hampir semua perempuan. Dan saya kok bingung, Prof. Elia bisa bertahan sekuat itu. Yang paling saya bikin menangis itu pertama ketika Prof. Elia tidak percaya bahwa beliau ini kena kanker itu gitu. Seringkali kita merasa bahwa hidup kita sehat, ternyata kok dapat juga gitu. Apalagi Prof. Elia yang ada di bidang biologi yang tahu mana makanan atau asupan gizi yang sehat untuk dirinya sendiri gitu, untuk Prof. Elia sendiri. Tapi ternyata nggak begitu penyakit itu. Maksudnya kanker itu tidak memilih orang mungkin ya Prof ya. Ah, Iya, iya. namun akhirnya Prof. Elia bisa terbebas dari situ. Saya baca terus ketika Prof. Elia kehilangan janin itu saya juga nangis. Jadi saya belum belum menyunting itu, masih menikmati kemana ini arahnya buku. Iya. Kemudian ketika Prof. Elia ke orang tua, karena orang tua tuh sebetulnya apa ya? Saya tuh kalau kalau menyebut orang tua saja mungkin karena saya perempuan ya, jadi suka ada sensitif gitu. Jadi Prof. Elia tuh eh, mengabdikan dirinya itu betul-betul untuk orang tua. Ibaratnya apapun yang dipunyai oleh Prof. Elia, jika itu untuk orang tua tuh, ya sok aja gitu. Dari situ kebetulan saya sudah tidak punya orang tua, jadi itu memang menghantam sekali saya karena ternyata kesempatan itu sudah tidak ada kalau orang tua sudah tidak ada begitu. Andaikan buku ini mungkin dibacanya sebelum orang tua saya meninggal, mungkin beda lagi cerita. Tapi karena ya kadang-kadang kesadaran itu sudah terlambat. Kemudian ketika kemoterapi, itu saya baru tahu kemo itu banyak sekali dan menyakitkan dan prosesnya lama. Itu eh, kalau Prof. Elia ceritakan di situ banyak juga yang tidak berhasil dengan kemo, tapi banyak juga yang berhasil begitu. Jadi betul-betul tawakal berserah diri sama Allah, ini hidupmu, tapi akhirnya Allah memberikan kesempatan. Yang hebatnya, saya tidak mengira bahwa itu terjadi ketika usia 32 tahun. Dan apa yang Allah berikan ternyata itu adalah proses mungkin sedang proses mengangkat derajatnya Prof. Elia dan keluarga, karena ternyata dengan kanker tidak habis mimpi itu. Justru dengan kanker, Prof. Elia bisa meraih mimpinya menjadi guru besar. Padahal Hmm. ketika usia 32 tahun itu kan sesuatu yang tidak terbayangkan untuk mencapai guru besar, sesuatu yang sepertinya mimpi saja tidak berani saat itu. Hari ini ternyata justru proses itu Prof. Elia jadi semangat untuk kuliah karena punya fokus sehingga bukan melupakan, sedikit terobati dengan adanya kemoterapi itu. Saya juga nggak tahu ternyata kemoterapi itu membuat wajah hitam, wajah kusam, membuat kuku jadi hitam. Betul. Itu kan sesuatu yang bagi perempuan itu berat begitu. Nah, Saya juga salut sama Prof. Supriyadi yang mendampingi dengan setia eh, dari penyakit itu ada sampai berakhir. Dan satu tadi Prof. Elia mungkin belum bercerita tentang bagaimana pengobatan tradisional yang menjanjikan kesembuhan, tetapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Justru kanker itu berkembang semakin cepat dan obat tradisional itu tidak membantu untuk menghentikan perkembangan kanker tersebut. Prof. Elia selamat, semoga buku ini bisa menginspirasi perempuan-perempuan
sebenarnya buku ini panjang sekali, tetapi kemudian dipilah menjadi lebih ke religinya dan nanti ke kesehatannya. Yang saya tuh sebetulnya pengen bertanya ini, boleh ya Prof ya? Ya, silakan. Kan belum ke kesehatannya belum nih. Gimana ciri-cirinya bahwa seorang perempuan itu kena kanker payudara gitu? Karena ada sadari, kalau nggak salah sadari, eh, perempuan harus sadar bahwa payudaranya baik-baik saja atau bagaimana. Barangkali nanti di buku kedua bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Terima kasih Mbak Ainun, saya kembalikan ke Mbak Ainun. Selamat Prof Elia, semoga bukunya sukses. Amin. Baik, terima kasih Ibu Mira. Sebagai penyunting bukunya, mungkin karena saya juga sudah baca bukunya, mendapatkan hak spesial, sudah membaca bukunya duluan daripada teman-teman yang lain. Saya juga merasakan karena saya masih muda, justru tambah overthinking, Prof. Kalau bahasa kerennya sekarang, lebih overthinking, lebih banyak pikiran lagi ke depannya. Jadi mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada Pak Ibrahim sudah mengangkat tangan. Kami persilakan Pak, mungkin ada ingin ditanyakan atau saling berbagi mengenai pengalaman-pengalaman tertentu, apalagi Pak Ibrahim dari orang dari kesehatan yang mungkin sangat berhubungan dengan topik kita pada hari ini. Mungkin kami persilakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Prof. Alhamdulillah ya, saya luar biasa sekali ini mendapatkan satu keistimewaan. Ya Allah, terima kasih mengizinkanku sembuh. Terkait kanker ini, Ibu Prof, ini tidak memilih profesi mana. Tahun kemarin itu ada teman saya, dosen UNG juga di bidang kesehatan. Namanya Nurse Rain Junaid. Dia di jurusan keperawatan. Dia seorang pakar kesehatan juga. Di sini kalau saya melihat banyak orang kesehatan juga terkena kanker dan tidak selamat. Nah, ini saya terharu juga dengan riwayatnya Ibu Prof. Memang setelah saya menganalisa, saya banyak juga merawat selama 20 tahun itu, saya di bidang kanker kurang lebih 5 tahun lah di rumah sakit. Ya. Presentasi yang sembuh kira-kira 0, sekian. Ya, tidak ada yang kalau sudah apalagi rumah sakit kita. Nah, saya melihat dari perjuangannya Ibu Prof dalam 3 kecerdasan sebagai rahmat Allah yang diberikan kepada setiap insan manusia, Ibu sebenarnya menguasai kecerdasan intelektual di bidang biologi. Tapi semata-mata itu tidak cukup untuk menguatkan Ibu untuk memberikan presentasi kesembuhan lebih banyak. Yang lebih banyak memberikan kontribusi kesembuhan itu adalah Ibu Prof punya kecerdasan emosional dan spiritual setelah saya melihat. Nah, banyak orang yang menyepelekan ini, termasuk saya, karena keilmuan yang sudah diberikan, oh ternyata penyebabnya ini, kita berlomba dari tradisional sampai kontemporer semua. Ternyata waktu kita tersita di situ, Bu Prof. Saya juga selama di rumah sakit juga, ya pastilah kemo lah terakhir, operasi dan lain-lain. Ya setelah saya mendengarkan, walaupun saya belum membaca ini Bu Prof, insya Allah setelah ini saya memiliki buku ini luar biasa, insya Allah bisa menginspirasi pasien-pasien saya selanjutnya. Luar biasa Bu Prof, saya melihat spiritualnya ketimbang intelektual. Kalau intelektual luar biasa, Ibu Prof memang bidangnya biologi, genetik, dan lain-lain.
Saya memang pada tatanan bagaimana merawat pasien yang kanker itu. Kami sudah dilatih dari bagaimana sampai mengurus kemoterapinya ini, sampai efek dari kemoterapi itu sudah kami persiapkan dari sisi kesehatan fisiknya. Cuma ini luar biasa. Terima kasih Bu Prof sudah menginspirasi, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk pasien-pasien selanjutnya. Mudah-mudahan pahala besar buat Ibu Prof. Mudah-mudahan ini segera kami mendapatkan buku ini untuk pasien-pasien selanjutnya yang selalu terserang menyepelekan dua hal ini. Kecerdasan yang mereka miliki, yaitu kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang sudah Prof praktekkan di masa-masa menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Prof. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ibrahim, karena mungkin dari bidang kesehatan sangat relate dengan apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi, kemudian bisa dijawab bersamaan Prof. Untuk sesi ini. Kami persilakan Prof. Ani. Ya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena saya di sisi kiri saya ada Zoom PPG, di sisi kanan ada Zoom kesehatan tentang kanker. Satu hal yang saya apresiasi sebagaimana disampaikan oleh dokter tadi tentang oleh Pak penanya tadi yang pertama, bahwa memang benar apa yang dilakukan oleh Prof. Elia itu, dan saya melihat langsung ketika saya berkunjung ke Malang. Beliau memang benar-benar menghadapi apa yang beliau derita itu spiritualnya luar biasa. Yang pertama, beliau orang genetika, beliau tahu persis seperti apa menghadapi apa yang beliau alami. Dan satu hal yang saya tidak lupa, beliau pernah bercerita dengan saya pada waktu saya ke Malang. Beliau berdoa begini, Mbak. Saya tanya, Mbak Eli, apa rahasianya Mbak Eli bisa seperti ini, bisa sehat seperti ini? Beliau sampaikan, Mbak Ani, aku hanya berdoa. Aku mudah-mudahan bisa. Saya sampai menangis, Bapak Ibu. Beliau hanya ingin bagaimana orang tuanya bisa naik haji. Bagaimana beliau sukses dan orang tuanya masih menikmati keberhasilan beliau. Kenapa saya menangis, Bapak Ibu? Karena Ibu Elia datang di Gorontalo itu pertamanya dengan saya. Itu tinggal bersama saya. Makanya saya turut prihatin, dan beliau sudah pasrah ketika beliau pulang ke Malang untuk berobat. Sehingga itu yang saya akui di dalam menantang kanker ini luar biasa. Memang doa itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Doa sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu mungkin kepada Bapak penanya pertama, mungkin ini bisa menginspirasi bagaimana kita hidup itu utamanya adalah berdoa. Kuncinya itu. Apapun, mau obat atau apa, kuncinya itu berdoa, Bapak Ibu. Karena saya pengalaman beliau sampai ceritakan bahwa, Pak Ani, aku setiap malam ketika sholat tahajud, aku mendoakan, aku bisa, mohon sembuhkan aku karena aku bisa, bagaimana Ibu, aku bisa melihat ibuku bisa berangkat haji, ibu dan bapakku bisa berangkat haji. Itu yang beliau doakan selalu. Ya, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ani. Terima kasih, Kak. Prof. Atas sharing pengalamannya. Mungkin dari dua penanya atau dua yang terhormat ini, Bu, yang satu adalah sahabat dari Ibu, yang satu merupakan orang dari bidang kesehatan yang juga sangat mengapresiasi lahirnya buku ini, dari bagaimana Prof. Elia bisa bertahan, berjuang hingga bisa ada di titik ini. Kalaupun kami yang mendengar itu terenyuh, kami mungkin masih sampai dengan saat
Jadi masih belum bisa membayangkan bagaimana kalau kami yang ada di sini itu posisinya itu tertukar. Saat itu ada di posisinya Prof. Elia, mungkin juga masih belum kuat. Mungkin dari 2 pertanyaan atau 2 pendapat disampaikan mungkin bisa merangkum keseluruhan pertemuan kita pada hari ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mira, Bu Dr. Mira, kemudian Pak Dr. Ibrahim, juga Ibu Profesor. Beliau orang yang dekat dengan saya, tahu betul perjalanan hidup saya selama ini, sehingga sampai saya bisa berada di, saya menyebut sekarang saya diberi kesempatan kedua 15 tahun. Dan disitulah, di titik itulah saya baru berani membuat atau tulisan ini saya cetak. Jadi tulisan ini memang sudah saya tulis mulai ketika saya sakit, supaya ini saya pada waktu itu masih belum tahu inti itu apa, tapi yang jelas ini insya Allah akan ada gunanya, sehingga menapaki waktu kemudian saya melanjutkan atau menyempurnakan buku ini agar punya manfaat bagi banyak orang. Ini kayaknya sahabat saya juga ingin menyampaikan sesuatu, boleh Mbak Eniun, Bu Mariana Rekmasi, sahabat saya yang terbaik ini dari Manado ini. Silakan. Kami persilahkan, silakan Ibu. Ya, terima kasih ya. Saya ini sambil mengajar di program profesi guru, jadi tadi agak terlambat saya raise hand. Ya, saya ingin juga berbagi pengalaman saya dengan Prof. Elia. Dulu saya dengan Prof. sekelas waktu S3 tahun 2009. Dan ketangguhan beliau ya, beliau perempuan tangguh dan selalu visioner, punya visi ke depan. Dan karena punya visi, punya tujuan, dan selalu ingin bermanfaat buat orang lain, jadi inspirator juga ya beliau, sehingga mungkin menurut saya ya, Tuhan juga merasa orang ini tidak boleh saya ambil dulu, karena dia akan sangat berguna buat banyak orang. Saya merasa juga begitu ya, keuletan Ibu Elia, ketangguhan, semangat hidup. Saya sering menatap Bu Elia waktu sekolah, ini orang sakit kanker atau bercanda ya. Saya tidak melihat sakit itu ada di diri beliau, karena semangat juangnya setiap bikin tugas itu maunya beliau itu nomor 1 ya. Semangat di diri Ibu Elia tidak saya lihat di teman-teman yang lain. Dan di tengah-tengah pertanyaan saya, ini orang sakit atau tidak ya? Tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, bagaimana Bu Elia kadang giginya rontok ya, ada darahnya. Bu Elia itu ada darahnya di mulut. Wah, ternyata baru habis kemo. Bayangkan ya, baru selesai kemo langsung datang duduk di kelas. Wah, saya rasanya sampai saya kalau ketemu orang kanker, saya sampaikan, waduh teman saya tidak seperti itu sikapnya. Kalau saya tidak melihat dia sakit. Semangatnya bahkan melampaui orang-orang yang tidak sakit. Ya. Jadi saya rasa spirit Bu Elia, visi, semangat, apalagi ya, itu yang rasanya menjadi poin-poin penting untuk Sang Pencipta. Sehingga mungkin di riwayat hidup Bu Elia di tangannya Sang Pencipta hanya mungkin sampai umur 32. Tapi dengan melihat semangat Ibu Elia ya, juga daya juang dan pokoknya semua deh. Itu mungkin ya saya berasumsi, tapi ini rasanya masuk akal. Sehingga dia yang menciptakan Bu Elia, dia ganti ya rencana Bu Elia. Sehingga saya sampai saat ini tidak pernah melihat Bu Elia adalah
pernah sakit cancer. Saya tidak sama sekali saya tidak melihat sakit itu ada di diri Bu Elia. Ya. Dan saya bersyukur sekali saya bisa duduk S3 bersama beliau karena ada banyak pelajaran hidup. Saya jujur saja ya, saat ini saya kalau lagi tidak semangat meneliti, mengabdi, saya ingat Bu Eli. Kalau saya ingat Bu Ele, saya jadi semangat lagi. Bu Ele itu semangatnya itu apa namanya ya, melampaui. Jadi saya tidak heran kalau Bu Ele seberhasil ini. Dan saya berdoa Bu Ele tidak hanya sampai di sini, bisa karyanya, prestasinya bisa terus naik ya, dan mudah-mudahan setelah ini saya dengar Bu Ele sudah bisa rektor, menteri ya Bu Menteri. Itu dari saya. Mohon maaf saya sudah curhat, ini bukan bertanya lagi. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Terima kasih Ibu Mariana. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini berkumpul orang-orang yang berada dekat dengan saya sehingga bisa langsung bisa melengkapi apa sebenarnya yang saya lakukan pada saat saya sakit. Jadi Bapak Ibu memang sangat penting pembentukan mental tadi, mental semangat untuk sembuh. Dan saya diam-diam berdoa bahwa saya ingin membuktikan bahwa penyakit ini bisa kita kalahkan gitu ya. Dan saya pada waktu itu saya berdoa, ya Allah, aku ingin mengubah takdirku, dan itu boleh. Saya membaca di firman Allah itu boleh. Doa, kita berdoa dan berusaha, sehingga kita tidak boleh hanya mengikuti arus yang ada, mengikuti takdir yang ada, tapi kita bisa mengubah takdir itu. Saya memang meminta, ya Allah, panjangkan umur saya, karena saya ingin menyelesaikan tugas saya kepada orang tua saya, kepada anak saya, dan kepada suami saya untuk berbakti, dan keinginan saya adalah saya bermanfaat untuk banyak orang. Banyak orang, dan makanya itulah yang memberikan saya selalu inspirasi untuk selalu menulis. Karena dengan tulisan ini, kalau selagi saya pun sudah meninggal, tulisan ini dibaca, ini akan menjadi pahala yang mengalir untuk kita. Itu yang ada dalam pikiran saya. Jadi di sini memang kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu sangat berperan ketika kita menghadapi sebuah kenyataan yang pahit. Kalau ingin kekecewaan itu pasti semua merasakan, tetapi berapa derajatnya, yang itulah yang akan menjadikan kita berbeda dengan yang lain. Dan memang betul apa yang Bu Mariana katakan, banyak orang yang tidak percaya kalau saya sakit. Itu kan mungkin pembawaan saya selalu senyum, karena saya tahu senyum juga adalah sedekah. Ketika saya tidak mampu memberikan, saya memberikan senyum, itu pun sudah bisa menyenangkan orang lain, dan itu adalah sedekah. Mungkin dari cara saya selalu senyum. Kemudian dan saya juga pada saat studi, saya tidak ingin saya diam, tapi saya mengambil peran saya sebagai sekretaris. Saya yang menyediakan minum, saya menyediakan konsumsi untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu dosen yang kuliah. Dan pada saat saya tidak masuk, dosen saya sampai hafal, ini bukan Elia. Karena saya caranya melayani dosen saya buka botol aquanya, saya buka sehingga Prof. Yusuf Abdul Raja itu langsung bisa meminum tanpa harus membuka. Nah, ketika saya tidak hadir, beliau langsung tahu Elia tidak hadir. Karena cara menyajikan aquanya berbeda dengan yang Ibu Elia lakukan. Dan itu sangat berkesan di hati Bapak dan Ibu dosen. Mungkin itu juga sebagai pembawaan saya, dan saya ternyata setelah dalam proses saya menjalani sakit itu, saya semakin menjadi orang yang penuh kasih kepada orang lain. Dan itu sudah saya coba, dan itu insya Allah akan senantiasa terus dilakukan, karena berbagi itu membuat kebahagiaan pada kita, dan itulah yang menstimulus saraf-saraf simpatetik, arah simpatik dan saraf-saraf kita menuju kepada saraf kebahagiaan. Dan banyak enzim-enzim yang akan aktif ketika kita membahagiakan orang, dan itu berefek kepada kebahagiaan kita. Karena kita punya kesempatan membuat orang lain bahagia. Dan ternyata itulah penyembuhnya.
Itulah penyembuhnya. Dan itu saya baca juga dari tulisan Miracle of Enzym. Nanti akan saya ceritakan enzim apa-apa saja yang saya konsumsi selama saya sakit. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Mira, pengobatan tradisional apa yang saya lakukan? Saya berobat. Saya berobat di tempat tradisional dan kemudian disampaikan bahwa jangan sekali-kali kena pisau operasi. Karena sekali kena pisau operasi, maka sel kanker akan menyebar. Nah, mungkin itulah ketakutan yang ada selama ini, padahal tidak seperti itu. Justru sebelum itu menyebar, itu segera harus diambil. Yang sering terjadi, pasien-pasien kanker itu menyembunyikan sakitnya ketika sudah parah, baru dioperasi. Padahal saat parah, sel kanker itu sudah menyebar ke berbagai organ. Jadi yang diambil hanya bagian yang sakit, tetapi sebenarnya sel kanker sudah menyebar kemana-mana. Nah, itu yang pada saat itu mengkhawatirkan saya, karena saat itu sudah 3B saya. 3B posisinya. Saya khawatir sudah menyebar di organ-organ saya. Dan alhamdulillah pada saat itu tidak. Setelah dilihat oleh dokter, diperiksa semua, di ronsen, di USG, itu tidak ada indikasi. Tapi saya masih khawatirkan sesuatu, dan itu terus saya tanyakan, saya cari terus jawabannya. Nah, jadi itu yang pengobatan herbal. Kemudian ada lagi pengobatan herbal yang saya minum, yang sampai berbotol-botol. Yang kemudian ini saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu pasien kanker, jangan percaya pada herbal 100%. Yang harus dilakukan itu adalah medisnya dulu, operasi dulu. Kemudian dampingannya adalah herbal-herbal. Dan itu saya lakukan. Saya tetap meminum herbal-herbal, saya lakukan. Saya berobat di Batu, itu diantar teman S3 di sana, ada pengobat tradisional, ramuan-ramuan saya ikuti. Ini semua saya ikuti, bahkan sampai pulang di Gorontalo saya ikuti. Dan saya menakar juga mana yang harus saya minum dan mana yang tidak. Enggak, termasuk nilai gizi yang paling sering justru yang ini adalah enzim yang kita peroleh dari zat hidup, yakni dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Saya makan dalam bentuk jus itu 3 kilo. 3 kilo buah-buahan itu campuran antara wortel, apel, tomat, pepaya, pokoknya campuran. Satu hari saya 2 kali bikin jus, dan itu 1,5 kilo pagi, 1,5 kilo sore. Saya lakukan terus sehingga itu enzim-enzim itu memenuhi tubuh saya. Dan cepatnya pemulihan kulit saya yang kusam, yang hitam itu juga karena sel susu untuk ini, susu yang kadar protein tinggi itu juga saya minum, dan banyak dari enzim hidup yang langsung saya konsumsi. Dan memang saya tidak mengkonsumsi yang membuat pertumbuhan sel kanker itu akan kembali, seperti vitsin, zat-zat pengawet, kecap pun saya tidak berani waktu itu, saus pun saya tidak berani. Sampai sekarang terbawa, makanan saya sampai sekarang itu makanan yang hambar. Jadi saya pusing kalau udah makan vitsin seperti itu. Nah, itu nanti akan lengkap Bapak Ibu. Insya Allah harapan dari saya juga untuk Pak Dr. Ibrahim selaku bidang kesehatan bisa memberikan sosialisasi juga terkait buku saya, karena ini adalah dari pandangan religi dan itu saling menutupi. Jadi ada kecerdasan intelektual ketika kita menghadapi sakit ini dengan cara seperti apa. Kemudian ada juga kita emotional quotient, kita juga harus bermain di sana. Spiritual juga harus kita total, kita pasrah kepada Allah, berikan jalan terbaik, tapi kita tidak diam. Saya punya tawaran-tawaran kepada Allah. Ya Allah, bagaimana ini menawar Allah itu? Maksudnya saya selalu berdoa menawar terus. Saya ingin begini ya Allah, saya ingin begini ya Allah. Dengan doa itulah, keinginan itulah yang terbawa dalam pikiran saya. Ada Prof. Sarson, alhamdulillah Prof. Sarson, pada saat saya pulang beliau WR1 menyambut saya, menerima saya kembali di Universitas Negeri Gorontalo. Saat itu saya membawa prestasi dengan IPK 3,99 dengan masa studi 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillah itulah yang saya ingin tunjukkan bahwa penyakit tidak menghalangi kita untuk mencapai prestasi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua
Bapak Ibu, dan saya juga beberapa buku saya langsung memang persembahkan kepada pasien kanker yang memang saya ketahui yang ada di Gorontalo. Saya langsung memberikan ketika ada yang bercerita ini sakit, saya langsung berikan buku itu kepada ibu itu. Semoga ini bisa membantu. Saya ingin memang membawa manfaat bagi banyak orang di sisa hidup saya. Semoga Allah memanjangkan umur saya dan menyehatkan Bapak Ibu semua dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang sakit ataupun yang sementara dalam keadaan sehat. Ketika kita diuji sakit dengan musibah dan yang lain-lain, kita tetap kuat menjalani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ainun. Apakah sudah selesai sesinya? Baik, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan, dari sharing teman-teman, juga dari bidang kesehatannya langsung. Luar biasa kita menghadirkan bincang buku ini saya pribadi karena kita bisa tukar pikiran Ibu, terutama itu, dan juga bisa tahu pendapat-pendapat di luar sana yang mungkin lebih ahli, bahkan pengalaman sendiri. Saya rasa itu menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik dan juga bukunya juga sangat inspiratif. Kami ucapkan terima kasih banyak Prof. Elia sudah menghadiri bincang buku kita pada hari Senin. Kami informasikan bahwa ini sudah bincang buku yang kelima yang kami laksanakan dari Ideas Publishing setiap Senin, setiap pukul 4 sore waktu bagian tengah dan jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, karena saya lihat atensi dari teman-teman di luar Gorontalo, Bapak Ibu dosen dari luar Gorontalo juga senang dengan bincang buku. Jadi kami insya Allah akan tetap terus mengadakan bincang buku di setiap hari Senin. Untuk itu kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa buku ini dihadirkan dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk cetak, ada juga dalam bentuk e-book, bentuk mudah untuk dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Bisa menghubungi admin di kolom chat Zoom ini, dan juga adminnya ada di grup. Jadi kami harapkan bisa bergabung dengan kami terus-menerus Ideas Publishing di grup bincang buku kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, baik yang dalam Gorontalo dan juga luar Gorontalo, telah menyempatkan waktu mendengar kisah inspiratif dari penulis buku kita pada hari ini. Ya Allah, terima kasih mengizinkanku sembuh. Ini sebuah perjalanan kisah nyata bagaimana kita bisa sembuh, bertahan, dan juga mampu menjalani kehidupan selanjutnya setelah kita sakit. Saya rasa juga dari penyampaian Prof. Elia, juga penyampaian Ibu Mira sebagai penyuntingnya, penanya kita pada hari ini, Pak Dr. Ibrahim, Prof. Ani, dan juga Ibu Mariana, bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Ada salah satu pepatah yang saya ingat, Ibu, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saya rasa kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Prof. Elia itu berkat kepribadian dari Prof sendiri yang mau membantu teman-teman yang saya juga baca di bukunya, janda dan juga terutama orang tua. Karena saya rasa amal yang kita buat kepada orang tua itu balasannya akan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu tanggung-tanggung dalam merawat orang tua dan memberikan yang terbaik, walaupun saat itu Prof masih sakit, harus berjuang melawan kemo, radioterapi, dan lain-lain yang efeknya bukan hanya ada secara fisik, tapi saya juga secara mental. Untuk Prof Supriyadi juga termasuk dosen saya, dosen luar biasa di jurusan saya, jurusan Bahasa Indonesia, Prof Elia. Jadi luar biasa sebagai sosok suami yang kuat, ya, anak dan juga orang tua, teman-teman dosen, dan juga beberapa teman Prof yang juga mendukung. Saya rasa semua itu adalah sebuah ekosistem yang mendukung kesembuhan dari Prof Elia sendiri, selain apa yang dilakukan oleh Prof baik dari segi spiritual, emosional, dan juga dari segi keilmuan. Kami ucapkan terima kasih
atas perjuangannya juga Prof, walaupun tidak merasakan secara langsung, tapi luar biasa perjuangannya untuk saya pribadi. Semoga ini menjadi reminder untuk kita semua bahwa tidak harus menunggu sakit kita melakukan hal-hal yang baik, tidak harus menunggu sakit kita melakukan hal-hal yang terpuji, yang bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan keluarga, orang tua. Saya rasa saat ini, detik ini, jika kita sudah mampu berusaha untuk membahagiakan orang lain, saya rasa itu akan mendapat pahala atau balasan setimpal, bahkan luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila telah menyita banyak waktunya, luar biasa karena sebuah kisah inspiratif. Jadi banyak sekali atensinya yang luar biasa pada kami hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih. Prof Elia. Mbak Ainun boleh menyampaikan ucapan terima kasih? Iya, silakan Prof, silakan Prof. Jadi alhamdulillah buku ini sudah dibedah pada hari ini. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada penerbit IDIAS yang telah membantu mendampingi saya dan tetap mendampingi saya pada penulisan buku yang kedua, pencetakan buku yang kedua. Insya Allah sudah mau rampung Bu Mira, kemudian Pak Ibrahim, Pak Neo, MKes, kemudian Ibu Mariana Rengkuan, Ibu Prof Ani Hasan, Prof Karmin, Ibu Sunarti Barwadi, teman-teman saya di Malang, Mbak Zunif Setiorini, Rahayu Ningsih, Mbak Ana yang juga punya pengalaman yang sama dengan saya. Semoga sehat ya Mbak Ana ya. Kemudian saya segera kirim Mbak Ana bukunya ya. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan biologi. Masih. Ya Mbak Ana, insya Allah saya segera kirim Mbak Ana. Sehat selalu ya. Sehat Ya, selalu. alhamdulillah. Ya. Dan Bapak Ibu yang lain yang hadir di Zoom ini, saya ucapkan terima kasih, dan juga terima kasih yang setulusnya yang pada imamku Pak Prof Supriyadi yang sangat sabar ketika saya sakit mendampingi sampai kesembuhan saya dan anak saya sematawayang. Semoga kuat bisa seperti Mama dan semoga selalu sehat, tidak pernah menderita sakit ini. Semoga Allah mengabulkan, karena ini memang penyakit ini ada yang genetik, ada juga yang karena faktor lingkungan, dan saya pada waktu itu memang karena tersumbatnya kelenjar. Teman saya di Malang, ini juga alhamdulillah sehat ya, Mbak. Semoga sehat selalu sekeluarga. Ya. Kita komunikasi terus, menjalin silaturahmi. Ya. Silaturahmi sangat penting, Bapak Ibu. Memang dalam hidup ini kita selalu berkomunikasi dengan orang lain dan selalu memberikan sedekah senyum gitu ya. Senyum dengan hati yang tulus, insya Allah ini akan membawa aura yang positif dan membuat sel-sel kita bulat gitu ya. Jangan banyak patah. Itu ikhlas, senyum, banyak senyum supaya hidup kita panjang. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu hari Jumat, Bu El. Iya. Sukses selalu, sehat dan sukses selalu. Iya, Ibu Dr. Sunarti, terima kasih dukungannya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya, semangatnya luar biasa sekali. Saya rasa semua ingin menyampaikan rasa terima kasih pada sore hari ini diwakilkan oleh penulisnya langsung ya, karena menurut saya Bapak Ibu dosen ini punya tugas yang luar biasa dan masih mau dan juga masih mau bergabung dengan kami bincang buku bersama IDIAS. Ini merupakan suatu momen yang luar biasa juga karena kita bisa bertemu dengan penulis bukunya langsung, bisa berbincang langsung dengan penulisnya, bisa saling tukar informasi, tukar pikiran, sehingga saya rasa bincang buku pada hari ini dan juga bincang buku yang sudah kami lakukan itu terbilang sukses karena luar biasa semangat dari Bapak Ibu yang ikut dan juga teman-teman mahasiswa. Saya rasa mereka juga tidak ingin kalah walaupun masih muda tapi juga masih harus terus berjuang ya Prof. Saya mengucapkan terima kasih semuanya. Mungkin saya minta maaf apabila ada salah kata
dan juga apabila ada penyampaian yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, saya Ainul Hulalata, host Zoom meeting tiap hari Senin Bincang Buku, mungkin pamit undur diri. Ibu Mira, kami ucapkan juga terima kasih karena sudah hadir bersama dengan kami pada sore hari ini. Spesialnya Ibu Elia, terima kasih. Dan juga kami nantikan, dan dinanti Bapak Ibu ya, buku yang kedua, kita akan lihat kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa menjadi inspirasi dan juga pengetahuan bagi kita semua, untuk menambah pengetahuan kita semua. Mungkin itu saja Prof, itu saja Ibu Mira dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Makasih. Makasih, Prof. Makasih Bu Mira, makasih banyak. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak. Primanya mana Prima? Primanya mana ini Mas? Sudah. Tadi sudah ada. Iya, tadi ada. Ya. Prima sudah. Kayaknya udah keluar ini. Ya. Tadi Prof sebenarnya pesertanya ada yang dari Bogor, ada ya? yang dari IPB, ada yang dari Pakuan, ada yang dari Surabaya. Cuman mungkin Prof baru melihat mereka, biasanya mereka itu yang selalu ada. Dari Sukabumi juga tadi ada. Oh begitu. Dan Ya, banyak yang terlempar, masuk lagi, terlempar, masuk lagi. Iya, iya. Ya, mohon maaf. Moga-moga bisa ketemu lagi. Nanti Insya Allah. buku kedua. Sudah Amin. revisinya, sudah saya revisi kok, Bu Mira. Insya Allah secepatnya, Prof. Iya, Bu Mira, minggu depan bukunya siapa lagi? Belum, masih Belum nunggu ya? konfirmasi. Belum ada jadwal. Sudah ada jadwal, tapi masih nunggu konfirmasi karena ada beberapa yang mengajukan, tapi kami jadwalkan dulu. Begitu. Oh iya. Kalau nanti Baik. dikabari, Ibu. Ya. Bu Narti Terima segera. kasih, Bu Mira. Ya, sama-sama Ibu. Iya. Ya. Mungkin Kasih. itu saja ini ya. Dimatikan layanan karena sudah mau maghrib. Iya. Kalau di sana, kalau di Jawa Barat. Izin live Bu Mira ya. Ya, terima kasih Pak Ibrahim, selalu setia ada di Bincang Buku. Terima kasih. Alhamdulillah mau buka puasa. Iya, ini Pak Nasihin ini dari Jakarta. Pak Nasihin dari Jakarta ya? Ya, ini pelaku perbukuan, punya penerbitan juga. Oh ya. Nasihin, halo. Nasihin. Kalau ini Tia. Mira, nanti saya ini ya yang bagian halaman depan kemarin yang simposium. Oh tinggal iya. Ya, satu Ya, lembar. tadi saya sudah bilang itu nanti di ini aja, disambung, boleh disambung. Oh Nanti iya. dijemput dulu ya simposiumnya ya, Bu. Oh iya, sambung nggak apa-apa. Insya Allah besok pagi boleh, Prof? Boleh, insya Allah. Mohon maaf, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih ya. Iya.